Tuan muda. Lu Chengping, kau benar-benar terlalu lancang. Berani mengerahkan prajurit untuk mengepung pengawal pribadi Yongan, dan membunuh Gubernur Liu. Apa kau sama sekali tidak takut dihukum oleh Baginda? Pejabat ini datang hanya untuk menghadiri upacara perjamuan. Mana bisa dituduh membunuh Gubernur Liu? Soal mengepung pengawal pribadi Yongan, itu hanya kebetulan belaka. Para prajurit hanya sedang melakukan latihan. Kau. Semua ini berawal dari para penjahat dunia persilatan itu yang membuat kekacauan, sampai membunuh pejabat istana. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Asal kau tahu, pejabat ini hanya menegakkan keadilan untuk Gubernur Liu. Memangnya apa yang salah? Tidak akan ada yang dibiarkan hidup oleh pedang pencabut nyawa. Bocah ini sudah menderita 2 luka yang sangat fatal. Dewa manapun tidak akan bisa menyelamatkannya. Urusan di sini sudah selesai. Silakan Tuan Komandan kediaman Liu. Urus saja pemakaman kalian masing-masing. Tuan muda, akhirnya Anda sadar. Apa rencana di kediaman Lu berhasil? Luar biasa sekali si Lu Chengping ini. Bukan hanya menggelapkan dana militer, menindas para pedagang, dan memeras rakyat jelata. Dia bahkan berani menimbun baju zirah secara diam-diam. Ini jelas-jelas sebuah pemberontakan. Cepat ambilkan kuas dan tinta. Gubernur militer Linan, Lu Chengping, telah melakukan korupsi dan pemberontakan. Buktinya sudah sangat jelas. Segera kirimkan pesan merpati ini ke ibu kota. Aku memanfaatkan masalah ini untuk menyingkirkan Liu Yongzong, demi mengambil alih kendali di Linan. Sudah saatnya orang di ibu kota itu menepati janjinya. Sepertinya semuanya berjalan sesuai dengan keinginanmu. Yang satu menyingkirkan ancaman bagi negara, dan yang satu lagi mencari keuntungan demi kekuasaannya sendiri. Sifat manusia ini benar-benar sangat menarik. Biarkan saja mereka berdua bertarung sampai sama-sama hancur. Dengan begitu aku bisa bersantai dan memetik keuntungannya, di dunia yang aku inginkan. Yongan tidak boleh dibiarkan berkuasa sendirian, dan tidak bisa membiarkan para penguasa daerah menjadi raja kecil. Permainan catur ini baru saja dimulai. Kau harus segera berangkat, untuk membereskan kekacauan di Linan. Tidak usah terburu-buru. Sabung ayam itu butuh pelatihan. Sekarang mereka bertarung mati-matian seperti ini. Disitulah bagian yang paling menyenangkan. Kau sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Tabib militer baru saja merebus obat. Biar kusuruh mereka membawanya masuk. Jangan sentuh aku, Lin An. Siapa kau sebenarnya? Namaku bukan Lin An. Aku Lin Yongan. Pangeran pewaris Yongan dari kerajaan Liang. Orang-orang memanggilku Raja Neraka di dunia. Pangeran pewaris Yongan. Ternyata, aku hanyalah bidak catur bagimu. Sia-sia aku sepenuh hati melindungimu. Pernikahan kita semuanya palsu. Itu semua hanya akal-akalanmu untuk menjebak Lu Chengping. Permainan politik kalian. Kenapa ayahku yang harus mati sia-sia karenanya? Kau dan Lu Chengping itu sama saja. Pernikahan kita itu nyata. Perasaanku padamu juga nyata. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai bidak catur. Kematian Gubernur Liu adalah sebuah kecelakaan. Aku pasti akan menuntut keadilan untuknya. Harinya akan segera tiba. Tuan muda, Manajer Su memohon untuk bertemu di luar. Ini berkaitan dengan situasi genting di Linan. Pergilah. Biarkan aku sendiri. Ingatlah untuk meminum obatmu. Aku pergi dulu. Aku tahu siapa kau. Aku tahu siapa dirimu. Kau adalah sosok yang tersohor di seluruh dunia, Pangeran Pewaris Yongan. Lin Yongan. Tak kusangka di kota Linan ini, orang pertama yang menebak identitasku, ternyata adalah dirimu. Giok kuno ini adalah buatan khusus dari keluarga Sukami, yang dipersembahkan untuk Putri Yongan. Saat pertama kali bertemu, saya pikir saya salah lihat. Tapi melihat segala kekacauan di Linan saat ini, jika bukan Pangeran Yongan, siapa lagi yang mampu membuat kehebohan sebesar ini?
Tak kusangka ada hubungan sedalam ini. Kurasa kedatangan Tuan Su kemari, bukan sekadar untuk mengobrol biasa. Saya tahu pangeran datang ke Linan untuk menyingkirkan benalu seperti Lu Chengping. Saya bersedia mempertaruhkan seluruh keluarga Su, beserta semua harta dan koneksi kami, untuk bersekutu dengan pangeran. Apa kau tahu akibatnya jika kita gagal? Tentu saja. Keluarga Su saat ini belum bermusuhan secara terbuka dengan keluarga Lu. Sebagai keluarga pedagang, bermain di dua kaki adalah siasat terbaik. Namun keluarga pedagang juga mengerti akal sehat dan tahu mana yang benar dan salah. Keluarga Su bersedia bersama pangeran masuk ke dalam pertaruhan besar ini. Mendengar kata-kata Tuan Su ini, kesempatanku untuk menang jadi bertambah. Saat ini, kebetulan ada satu hal yang butuh bantuan Tuan Su. Karena kita sudah bersekutu, maka kita tidak perlu sungkan. Seluruh keluarga Su siap menerima perintah pangeran. Aku butuh dalam waktu 1 hari, seluruh warga di kota Linan mengetahui kabar tentang kematianku dan Gubernur Liu, agar Lu Chengping mengira rencana besarnya telah berhasil, dan dia menjadi lupa diri. Mudah saja. Tokoh keluarga Su ada di seluruh penjuru kota. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kabar ini akan menyebar. Jika ingin membalas dendam, ikutkan aku juga ikut. Aku ingin melihat langsung Lu Chengping membusuk di neraka. Gubernur Liu sudah tiada, Lu Chengping kini berkuasa penuh. Siapa yang berani angkat bicara, langit di kota Linan ini akan segera runtuh. Ayah, tenanglah. Di hari pemakaman ini, akan menjadi hari di mana keluarga Lu harus membayar utang darah mereka. Semuanya sudah diatur dengan matang. Pemakaman hari ini akan diketahui seluruh kota. Angkat peti. Ayah, putrimu akan mengantarmu ke tempat peristirahatan terakhir. Gubernur Militer Linan, Tuan Lu, tiba. Keponakanku sedang melepas kepergian keluarganya. Acara sebesar ini, kenapa tidak memberitahu paman? Aku juga ingin mengantar kepergian Gubernur Liu, mengantar Lin An untuk terakhir kalinya. Seluruh jalan dipenuhi panji duka putih. Peti mati ada di tengah jalan. Tapi kau malah datang memakai jubah ungu, dan membawa pasukan bersenjata. Lu Chengping. Kau datang untuk melayat atau pamer kekuatan. Hahaha. Sebagai seorang gubernur militer, memakai jubah ungu adalah aturan resmi. Membawa pengawal adalah bentuk kebesaran. Ini adalah penghormatan terbesarku untuk Gubernur Liu. Jangan sampai kau tidak tahu diuntung. Lu Chengping, kau menggunakan segala cara licikmu untuk membunuh ayahku dan suamiku. Aku, Liu Yulan, bersumpah di depan altar ini. Hari ini juga nyawamu harus melayang. Hahaha. Hanya bermodal dirimu, seorang wanita lemah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hari ini, sekalipun aku menghabisi seluruh keluarga Liumu, tidak akan ada yang berani ikut campur. Sekarang, semua urusan militer dan politik di Linan, sepenuhnya ada di bawah kendaliku. Jangankan wanita lemah sepertimu, ayahmu yang masih hidup pun takkan bisa berbuat apa-apa padaku. Aku sarankan agar kau tahu diri. Jangan sampai nyawamu juga melayang di pemakaman ini. Lu Chengping, kau pikir kau benar-benar bisa berkuasa mutlak? Seluruh keluarga Liuku adalah abdi yang setia. Kami punya hak untuk melapor langsung kepada Kaisar. Aku sudah menuliskan setiap kejahatan yang kau lakukan di dalam surat laporan rahasia itu. Kau sudah tidak punya suami dari pasukan Yongan sebagai pelindungmu. Juga tidak ada lagi ayahmu yang menjabat sebagai gubernur. Kekacauan apa lagi yang bisa kau perbuat? Asal kau tahu, di kota Linan hari ini, seekor burung pun tak akan bisa terbang keluar. Jangan sentuh peti mati ayahku, Lu Chengping. Kalau bukan karena menghargai mendiang ayahmu. Saat ini juga, kau pasti sudah menyusul mereka ke alam baka. Kalau berani, bunuh saja aku di hadapan seluruh warga kota. Hentikan sandiwara busukmu ini. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa membungkam mulut semua orang. Sudahlah. Niatku awalnya ingin membiarkanmu hidup, tapi sepertinya kau sendiri yang mencari mati. Liu Yulan mencoba membunuh Panglima di tengah jalan. Ini dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Sesuai hukum, eksekusi mati di tempat. Biar kutunjukkan padamu, apa aku, Tuan Lu ini, benar-benar bisa berkuasa mutlak di Linan. Dari sekian banyak orang ini, apa ada yang berani membelamu satu patah kata pun? Hari ini, sekalipun dewa turun dari langit, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Laksanakan. Selama ada aku di sini hari ini, tak ada seorang pun yang boleh menyakiti istriku. Kau masih hidup. Bisa-bisanya kau masih hidup. Menghadapi pedang pencabut nyawa.
Kaulah orang pertama yang berhasil selamat. Pernahkah kau berpikir? Jika ada keajaiban pertama, maka akan ada keajaiban kedua. Keajaiban apapun takkan ada gunanya bagimu sekarang. Di mataku, kalian semua hanyalah mayat hidup yang masih bernapas. Di kota Linan saat ini, tak ada satupun yang bisa lepas dari genggamanku. Tuan Lu, bagaimana jika ku beritahu kalau aku punya identitas lain? Hahaha. Orang dari ibu kota itu membayarku untuk membunuhmu. Kau pikir, aku tidak menyelidikimu sama sekali. Saat kau masuk ke kota dan mengaku bernama Lin An, aku hanya akan menganggapmu sebagai Lin An. Ternyata dugaanku soal ibu kota benar adanya. Kekacauan di kota Linan ini berakar dari kekacauan di istana. Sepertinya, orang dari ibu kota itu memberimu imbalan yang sangat besar. Ya. Kalau tidak, kau takkan berani bertindak sejauh ini. Aku tak ragu untuk berterus terang padamu sekarang. Jika kau berani mengakui identitas aslimu itu, maka tindakan gegabahmu hari ini, dengan mengenakan pakaian duka ini, sudah termasuk dosa besar karena menipu kaisar. Aku berhak mengambil tindakan atas nama Baginda, untuk memenggal kepalamu. Namun, jika kau tak mau mengakuinya, kau tak lebih dari sekadar rakyat jelata yang tewas di hari pernikahannya sendiri. Dan aku sama sekali tidak keberatan untuk menyeretmu ke hadapan rakyat kota Linan, dan membuatmu mati sekali lagi. Sepertinya, hari ini aku kembali dihadapkan pada maut. Tapi, aku ini selalu beruntung. Sudah pernah kubilang padamu, yang namanya keajaiban. Kalau ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Hari ini, aku belum akan mati. Tidak mungkin. Pergerakan pasukan Yong'an terus kuawasi. Hari ini pasukan Yong'an berkemah di luar kota. Tidak ada pengerahan pasukan sama sekali. Gubernur militer Lin An, Lu Chengping, sudah bertahun-tahun berperang. Dia tidak boleh diremehkan. Bawalah plakat perintah ini, dan kerahkan pasukan Yong'an yang bermarkas di prefektur Songjiang. Tuan muda, di luar kota Lin An sudah ada pasukan Yong'an yang berjaga. Kecoh musuh dengan tipuan. Sembunyikan kekuatan kita yang sebenarnya. Lebih baik bersiap untuk segala kemungkinan, agar kita bisa menyerang mereka saat lengah. Siapa yang bilang padamu, kalau pasukan Yong'an hanya sebesar satu batalion itu saja? Sekarang, kata-kata yang kau ucapkan pada istriku akan kukembalikan padamu. Hari ini, biarpun dewa turun dari langit, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Yong'an, apa kau tahu siapa orang kuat di belakangku? Tidak peduli siapapun itu, kau harus paham aturan. Utang darah dibayar darah. Asal kau tahu, semua orang menjulukiku Raja Neraka. Hari ini aku memakai pakaian berkabung. Sebagai menantu keluarga Liu, kau sudah membunuh ayah mertuaku. Mana mungkin aku melepaskanmu? Mana pasukan Yong'an? Lin Yong'an, jangan sombong kau. Aku ini gubernur militer Lin An yang ditunjuk resmi oleh kekaisaran. Tanpa titah langsung dari Baginda Raja, kau berani mengerahkan pasukan dan mengepung atasanmu. Itu sama saja dengan pemberontakan. Kalau kau berani menyentuhku, berarti kau menentang seluruh hukum dinasti Daliang. Lu Chengping, kau masih punya muka bicara soal hukum Daliang. Memeras rakyat, menarik pajak dengan kejam, menghancurkan sebuah wilayah, itu hukuman mati. Menggelapkan pasokan militer dan ransum, menimbun senjata dan baju zirah secara ilegal, itu juga hukuman mati. Memelihara pembunuh bayaran dan pasukan bunuh diri, membunuh pejabat kekaisaran, demi hukum negara dan rasa keadilan. Mati pun tak cukup untuk menebus dosamu. Hahaha. Mati tak cukup, katamu. Aku sudah bertahun-tahun turun ke medan perang, merangkak keluar dari lautan darah dan tumpukan mayat. Mana mungkin aku takut dengan gertakanmu. Hari ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Bawakan pedangku. Hari ini, Tuan Yong'an ingin menindas dan membunuh pejabat tinggi kekaisaran. Ini adalah pemberontakan yang nyata. Pasukanku yang ada di sini. Bersediakah kalian ikut aku bertempur sekali lagi? Habisi pengkhianat negara ini. Jika kita berhasil, pangkat kalian semua akan dinaikkan 3 tingkat, dan diberi hadiah 100 tahil emas. Gelar bangsawan akan diwariskan turun-temurun. Bisa mengandalkan jasa militer di tengah masa kacau. Lu Chengping memang pantas disebut jenderal yang tangguh. Tapi orang seperti dia, malah memilih jalan yang sesat. Sungguh disayangkan, kejahatan yang dilakukan oleh Lu Chengping tidak ada hubungannya dengan prajurit Lin An. Jika kalian sadar dan kembali ke jalan yang benar, aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu kalian. Tapi jika kalian tetap keras kepala, kalian hanya mencari mati. Kami bersedia menyerah. Lu Chengping, lihatlah hasil dari perbuatanmu. Puluhan tahun membangun kekuasaan. Pengikutmu tidak lebih dari 3 atau 5 orang saja. Menurutmu, apa kau masih perlu melawan? Aku kalah. Lin Yong'an, sejak dulu yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Aku rela mengaku kalah dan mati. Semua kejahatan berat ini, aku mengakuinya. Aku hanya mohon, jangan libatkan istri dan anak-anakku. Segala macam kejahatan itu, mereka sama sekali tidak tahu. Semuanya murni perbuatanku sendiri. Aku bukan dirimu, aku tidak serendah itu. Tapi jika ada yang melanggar hukum, hukum yang akan mengadilinya, bukan tempatmu untuk tawar-menawar. Apa ada lagi yang ingin kau katakan? Lakukanlah.
Yang Mulia Putra Mahkota tiba. Masalah di Lin An telah mengguncang seluruh negeri. Aku sendiri yang akan turun tangan menanganinya. Yong An, letakkan pedangmu. Orang ini telah menindas rakyat, menggelapkan persediaan militer, menyembunyikan baju besi secara ilegal, dan membunuh pejabat yang setia. Setiap perbuatannya, bukti-buktinya sangat kuat. Hamba sudah lama melaporkannya pada Yang Mulia. Apakah Yang Mulia lupa? Hari ini, di bawah ujung pedangku, dia harus mati. Negara ini punya hukum, kerajaan ini punya aturan. Dia memang bersalah, tapi dia harus dibawa kembali ke ibu kota, untuk diadili oleh 3 dewan kehakiman, dan menunggu keputusan suci Baginda Raja. Tindakanmu membunuh gubernur militer secara sepihak di depan umum, akan merusak tatanan kerajaan, dan mengacaukan hukum. Lin Yong An, siapa yang memberimu wewenang ini? Hukum adalah pedoman untuk mengatur negara, bukan payung pelindung untuk menyembunyikan kebusukan. Dia telah membunuh Inspektur Liu, membawa kekacauan di Linan. Seluruh rakyat murka. Jika aku membiarkannya pergi, bagaimana aku bisa menenangkan jiwa yang telah tiada? Bagaimana aku bisa menghadapi rakyat? Yang Mulia, hamba difitnah. Bertahun-tahun hamba menjaga Linan. Bekerja dengan penuh pengabdian, dan tidak pernah sekalipun berkhianat. Ini semua ulah Lin Yongan yang mengandalkan statusnya sebagai pewaris, memfitnah pejabat negara. Dengan niat untuk memberontak, hamba mohon Yang Mulia memberikan keadilan untuk hamba. Sekalipun aku bersalah, pengadilan kerajaan yang berhak menghukumku. Bukan giliranmu untuk menghukumku seenaknya. Jika kau berani menyentuhku, berarti kau merendahkan putra mahkota, dan menentang kekuasaan kaisar. Hamba rela menyerahkan diri, dan ikut Yang Mulia kembali ke ibu kota untuk diadili. Hamba pasrah pada hukum negara, tanpa keluhan sedikit pun. Kau dengar itu? Lu Chengping bersedia tunduk pada hukum dan kembali ke ibu kota. Kasus ini akan kutangani sendiri. Jika kau masih menghalangi, berarti kau membangkang perintah kerajaan. Aku telah menikahi Liu Yulan, maka Liu Yongzong adalah ayah mertuaku. Dendam atas kematian ayah, harus dibayar dengan nyawa. Semua orang menjulukiku dewa kematian. Jika hari ini aku membiarkannya hidup di hadapanku, bukankah seluruh dunia akan menertawakanku? Lin Yongan, beraninya kau. Kenapa aku harus takut? Ah. Ayo kita pergi. Yang Mulia, Anda adalah putra mahkota. Pewaris tahta negara ini, si Lin Yongan itu, hanyalah pewaris dari Pangeran Beda Marga. Berani sekali dia menentang titah Yang Mulia. Jelas sekali di dalam hatinya, tidak ada rasa hormat kepada keluarga kerajaan Daliang. Meskipun aku adalah putra mahkota, tetapi ayahanda punya banyak pangeran. Posisi sebagai pewaris tahta ini tidaklah begitu aman. Tapi Lin Yong'an berbeda. Dia adalah putra tunggal dari Raja Yong'an. Tuan masa depan bagi ratusan ribu pasukan Yong'an. Walaupun begitu, tetap harus tahu kedudukan. Dia begitu lancang dan nekat. Itu sama saja dengan merendahkan Yang Mulia. Hamba akan segera mengerahkan pasukan untuk menangkapnya. Untuk melampiaskan amarah Anda. Hah, menangkapnya? Sekarang ada 2 batalion pasukan Yong'an yang berkemah di dekat sini. Kalaupun dia menutup gerbang kota saat ini, apa yang bisa kamu lakukan padanya? Kembali ke istana. Urusan kita ini akan kita selesaikan pelan-pelan. Simpan barang-barang berharga dengan baik. Bawa semua perhiasan dan uang. Bergeraklah pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan. Nona, apa kita benar-benar harus pergi? Kalau tidak pergi, kita pasti mati. Nona Liu. Ini semua uang tunai, wesel, dan harta karun keluarga Su. Semuanya ada 3.700.000 tael. Sudah cukup bagi Anda dan pangeran muda untuk menyembunyikan identitas, dan hidup tenang dimanapun seumur hidup. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku tahu statusmu adalah seorang pangeran muda, dan tidak ingin melarikan diri. Tapi karena kamu ingin membalaskan dendam ayahku, kamu jadi menyinggung putra mahkota. Ini bisa mengancam nyawamu. Nona Liu benar. Putra mahkota melihat dengan mata kepalanya sendiri kamu membunuh gubernur militer itu. Demi menjaga harga dirinya, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Bahkan Pangeran Yong'an mungkin bisa terseret. Benar, Yong'an, sebaiknya kita menghindar dulu sementara waktu. Selama nyawa masih ada jalan untuk membalas. Kalian terlalu khawatir. Apa yang kulakukan sesuai dengan kehendak langit, dan sejalan dengan hukum. Aku bertindak jujur dan terbuka, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jika putra mahkota benar-benar ingin mempermasalahkannya, itu tergantung, apa dia punya nyali dan kemampuan untuk itu. Lin Yong'an, dengarkan titah lisan dari putra mahkota, memerintahkan Lin Yong'an untuk segera menghadap istana peristirahatan.
Luka di tubuhku ini belum sembuh. Jika ingin menanyaiku, sepertinya harus merepotkan Yang Mulia Putra Mahkota untuk datang sendiri ke sini. Kenapa hanya kau sendiri yang kembali? Mana pangeran muda? Ampun, Yang Mulia. Lin Yongan bilang lukanya belum sembuh, sehingga sulit bergerak. Dan tidak bisa datang menghadap. Jika Yang Mulia ingin bertanya kepadanya, Anda dipersilakan datang sendiri ke kediaman keluarga Liu. Lin Yongan, berani sekali kau. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, kelak pasti akan kubalas berkali-kali lipat. Siapkan kereta. Kita ke kediaman keluarga Liu. Yang Mulia. Anda benar-benar mau pergi ke sana. Yongan, bagaimana keadaan lukamu? Aku sengaja membawa tabib istana kemari. Cepat biarkan tabib memeriksamu. Tidak apa-apa, aku sudah diperiksa oleh tabib militer Yongan. Jadi, tidak perlu merepotkan tabib istana. Yongan. Begitu aku menerima surat rahasiamu, aku langsung bergegas kemari tanpa henti. Aku hanya takut terjadi apa-apa padamu. Kau ini bertindak terlalu gegabah. Lu Chengping itu seorang gubernur militer wilayah Lo. Meskipun dia pantas mati beribu kali, tapi tetap harus diadili oleh 3 pengadilan tertinggi. Lalu laporannya diserahkan, menunggu keputusan Yang Mulia Kaisar. Tapi kau malah memenggalnya di tengah jalan. Dilihat banyak, di depan mata semua orang. Walaupun aku ingin melindungimu, sulit rasanya membungkam mulut semua orang. Lalu apa maksud Yang Mulia? Masalah ini sudah terlalu besar. Aku harus menahanmu dulu, untuk dikirim kembali ke ibu kota. Menahanku bukanlah niat asli Yang Mulia. Surat rahasia yang dikirim untuk Lu Chengping, yang memerintahkan agar aku mati di Linan. Apakah itu niat asli Yang Mulia? Omong kosong apa kau ini, Yongan? Hal ini tidak boleh kau katakan sembarangan. Yang Mulia, selama beberapa hari ini, bukankah Anda selalu menerima 2 surat rahasia? Satu surat dariku yang melaporkan pengkhianatan Lu Chengping, dan berbagai kejahatan korupsinya. Sedangkan surat yang satu lagi adalah kesepakatan Anda dengan Lu Chengping, yang merencanakan pembunuhan terhadapku. Kau bagaimana kau bisa tahu? Tidak apa-apa, Yang Mulia tidak perlu panik. Sebenarnya aku juga punya 2 surat rahasia. Satu terkait dengan Yang Mulia, dan satu lagi ada di sini. Ini tulisan tangan Ayahanda Kaisar. Melakukan inspeksi di Linan, setara dengan kehadiran langsung dari Kaisar. Diberi wewenang penuh, berhak mengeksekusi lebih dulu lalu melapor. Memenggal Lu Chengping di tengah jalan, mengeksekusi sebelum melapor. Semua itu masih dalam batas wewenangku. Lagi pula saat ini, di dalam dan di luar Linan, 2 markas pasukan Yongan sudah bersiaga penuh. Jika saat ini aku bilang ada yang mau membunuh putra mahkota, memicu pertempuran sengit, juga sangat masuk akal. Lin Yongan, jangan terlalu lancang. Lebih baik kita lupakan perselisihan masa lalu, bersatu padu, dan mengukir kisah teladan antara penguasa dan abdinya. Bagaimana, Yang Mulia? Apa Anda sebegitu yakinnya bisa menduduki tahta itu? Beraninya kau mengancamku. Tindakanmu ini menggoyahkan fondasi negara, meski kau adalah pewaris Raja Yongan, tapi posisi putra mahkota ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian para abdi kendalikan sesuka hati. Aku malas mencampuri urusan kalian para pangeran dalam memperebutkan tahta. Siapapun yang menduduki istana timur, bagiku sama saja. Tapi aku tahu, jika tahta dipegang oleh orang yang tidak pantas, pasti akan mendatangkan malapetaka. Kurang ajar kau, Lin Yongan. Penghinaan hari ini akan kuingat baik-baik. Kita lihat saja nanti di ibu kota. Yang Mulia, apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Lin Yongan itu berani menghina Anda di depan umum. Jika kita tidak memberinya pelajaran, apa kata rakyat dan para pejabat tentang Istana Timur? Memangnya apalagi yang bisa kita lakukan? Apa kau mau menerobos masuk sekarang, dan menebas Lin Yongan sampai mati? Hamba tidak berani, Yang Mulia. Yulan. Urusan di sini sudah selesai. Ayah mertua juga sudah dikebumikan dengan tenang. Bagaimana kalau kita pergi dari tempat yang penuh duka ini? Aku akan membawamu pulang ke ibu kota, dan menjadikanmu pendamping sahku yang sesungguhnya. Aku akan ikut bersamamu. Dimanapun kau berada, di sanalah rumahku berada. Bisnis keluarga Su sudah berdiri selama 100 tahun, dan memiliki cara berbisnis yang sangat unik. Tuan Su, jika kau tertarik, kau bisa membuka beberapa cabang di ibu kota. Pasti usahamu akan berjaya. Terima kasih atas tawaran baiknya. Kali ini, dengan bantuan dari pangeran, pasti bisa membuat keluarga Su menjadi lebih sukses lagi. Baiklah. Kalau begitu, mari kita kemasi barang bawaan kita masing-masing. Besok kita akan berangkat. Tuan muda, lukamu belum sembuh. Bagaimana kalau kita tunda dulu? Tertunda 1 atau 2 hari tidak masalah. Permainan catur ini dimulai di Linan, tapi para pemainnya semua ada di ibu kota.